Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa mengudara untuk menyapa Anda sekalian dalam suasana yang sangat berbahagia dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana biasa, saya akan mengajak Anda sekalian untuk berbincang-bincang atau ngobrol santai berkenaan dengan hal-hal aktual yang terjadi di sekitar kita, namun dengan dikemas dengan obrolan yang santai, lugas, penuh dengan manfaat tentunya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Ustadz Samsul Arifin Abu. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sudah kesekian episode kita bertemu Kita Ustadz, ketemu berjumpa ya. Ustadz. Mudah-mudahan terus sehat Ustadz. Amin, amin, amin. Oke. Dan Ustadz, diberi kekuatan sampai akhir Ramadan nanti. amin, amin, amin. Ustadz, ini mohon maaf nanti kalau ada pertanyaan saya yang butuh dikoreksi, monggo segera dikoreksi. Namun yang saya tahu Ustadz bahwa di masyarakat kita ketika menikahkan putrinya ini seringkali kita jumpai justru akad nikahnya diwakilkan kepada kiai Ustadz, atau kepada pengulu Ustadz. Nah, setelah itu, setelah memasrahkan atau mewakilkan akadnya kepada kiai atau pengulu dan justru tidak jarang si wali ini atau ayah ini oleh kiainya atau oleh pengulunya justru disuruh keluar dari ruangan, Diusir. ya diusir. Sampean keluar saja dari ruangan ini, tidak boleh menyaksikan karena sudah diwakilkan, tidak boleh jadi saksi. Gimana ini, Zat? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi seperti tadi bahwa sering ditemukan fenomena di masyarakat itu, jadi setelah taukil baik pada pengulu atau kiai, biasanya orang-orang yang hadir bilang pada walinya, silakan keluar dari akad tempat akad ini. Apakah seperti ini kemudian dibenarkan atau bagaimana fikih menyikapi hal ini? Baik. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan itu adalah masalah saksi. Jadi disebutkan di dalam fikih itu adalah di antara syaratnya saksi adalah bahasanya adalah ghairu mutayyinin lil wilayah. Jadi di antaranya syaratnya orang yang menjadi saksi nikah adalah bukan orang yang menjadi wali secara khusus, menjadi wali nikah secara khusus seperti ayah tadi itu kan. Jadi ayah itu kan satu-satunya orang yang menjadi wali nikah, tidak ada bandingannya. Beda kalau seperti saudara ya. Kalau saudara kan mungkin banyak, bisa lebih dari satu. Artinya misalnya satu jadi wali, satunya jadi saksi, mungkin kan masih mungkin bisa. Atau punya saudara 3, satunya jadi wali, yang 2 jadi saksi misalnya kan itu. Makanya di situ disebutkan kalau ada ayah setelah taukil terserah pada KUA atau hakim atau kiai atau pada orang lain. Kemudian di situ ada satu saksi. Tidak ada saksi lain ya. Kemudian yang saksi satunya adalah ayah tadi itu. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena hakikatnya saksinya hanya satu. Sedangkan ayah ini hakikatnya adalah wali. Tidak boleh yang sudah mewakilkan pada orang lain. Jadi hakikatnya sedangkan wakil bahasanya safirun mahdun, murni utusan dari wali ini tidak bisa menjadi saksi juga karena sudah menjadi utusannya wali tadi itu. Ketika saksinya hanya satu plus walinya, maka tidak sah menjadi saksi juga. Sehingga kan tidak sahnya karena apa? Karena saksinya hanya satu. Tidak sahnya di sini sebenarnya. Sementara yang terjadi di masyarakat, jadi umumnya itu kan disaksikan oleh hadirin yang sangat banyak sekali. Jadi saksi itu lagi dalam fikih tidak harus ditunjuk secara khusus dan tidak harus ditunjuk, tidak harus memang disengaja menjadi saksi. Lalu bagaimana, Zat? Apa yang menyaksikan itu juga bisa secara otomatis? Pokoknya hadir baik sengaja atau kebetulan bahasanya fikih ya. Yang kosoda itafaqo misalnya, maka tetap yang menyaksikan akad nikah itu namanya saksi. Jadi saksi. Jadi mohon maaf, Zat, berhak juga untuk mengatakan sah, tidak sah gitu, Zat, ya? Berhak juga sudah mengatakan sah dan tidak sahnya. Jadi dan ini nanti yang akan kalau bahasanya kita pada kelanjutannya nanti ketika terjadi sengketa dalam pernikahannya, maka yang menyaksikan ini yang punya hak untuk tahammulus syahadah bahasanya. Jadi tahammul ya yang dia membawa penyaksian di hadapan hakim dan juga mungkin ada menyampaikan bahwa
ini sudah nikahnya sah dulu, misalnya terjadi sengketa, terserah masalah apa umpama. Jadi perlunya saksi di sini nanti. Jadi saya ulangi bahwa saksi nikah itu pertama tidak harus ditunjuk secara khusus. Yang penting ada 2 orang laki-laki ya. Jadi tidak harus ditunjuk secara khusus, baik hadir ketepatan, sekalipun misalnya seperti sini ya, ada orang mau akad nikah, kebetulan ini tidak ada diundang, datang ke sini menyaksikan, maka sudah sah nikahnya sebagai saksi juga secara otomatis. Nah, sementara kalau seperti yang terjadi di masyarakat, mereka sudah sengaja diundang untuk menyaksikan pernikahan itu, untuk menghadiri walimah, sekaligus ya juga akan di situ akan terjadi berlangsungnya akad nikah, otomatis menyaksikan akad nikah itu. Jadi wali yang sudah melakukan taukil ya sebenarnya tidak masalah hadir di situ karena saksinya sudah cukup. Yang jadi permasalahan tadi kalau saksinya cuma satu plus wali ini misalnya, maka di samping wali juga menjadi saksi punya status ganda, ini yang tidak benar ya. Jadi karena di situ waliyun syahidun yang tidak boleh itu ya. Jadi mohon maaf sekali. Jadi di beberapa kasus atau di beberapa kejadian yang ada ini, mohon maaf, oleh penghulu atau oleh seorang tokoh ini disuruh keluar ini, ya mohon maaf ini gimana? Ya kurang paham saja ya, karena mungkin memahami seperti tadi itu. Jadi takbirnya kan laha dorma akhoro cuma satu. Walinya hadir bersama 1 orang saksi. Maka di sini yang tidak sah akad nikahnya. Karena apa? Saksinya hakikatnya ada 1. Sedangkan wali ini tidak bisa menjadi saksi. Jadi sebenarnya kendati pun sudah mewakilkan kepada Pak Penghulu, dia duduk harus keluar ya. Duduk di sampingnya Pak Penghulu pun juga tidak masalah. Ya. Gini Zat, berkenaan khusus orang yang ditunjuk misalkan menjadi saksi, Zat, kira-kira menurut hukum Islam ada enggak kriteria yang harus dipenuhi bagi orang yang layak untuk ditunjuk jadi saksi, Zat? Ya, yang jelas kalau misalnya saksi ini harus yang jelas adil bahasanya ya. Jadi adil. Jadi adlu syahadah. Jadi syaratnya adil fi syahadah. Maksudnya bagaimana? Dalam arti dia harus ya orang Islam ya, orang mukallaf, jadi tidak melakukan dosa-dosa besar atau juga tidak continue melakukan dosa kecil. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi tetap syaratnya saksi, karena di dalam masalah adil itu ada 2, ada adil fi riwayah, ada adil fi syahadah. Jadi adil fi riwayah ini lebih ketat persyaratnya dibanding dengan adil fi syahadah. Jadi kaitannya dengan syahadah persaksian ini nanti ketika ada masalah sengketa, kalau dalam bab nikah sengketa nikah misalnya, baik itu sengketa masalah sah nikahnya sah atau sah dan tidaknya nikah, atau mungkin kapan terjadinya nikah, waktunya pernikahan dan terusnya, atau seperti masalah mas kawinnya misalnya, sengketa di mas kawin, misalnya suaminya bilang mas kawin sekian, istrinya bilang sekian, kan sengketa, maka nanti saksi ini yang jadi penentu nanti. Berapa yang dulu yang menjadi saksi ini, berapa saksinya, waktu dulu disaksikan akad mas kawinnya sekian, yaitu nanti yang dimenang. Artinya hakim bisa memberikan keputusan berdasarkan saksi ini, berdasarkan penyampaian atau bahasanya ada usaha dari 2 orang saksi ini. Maka acuan hakim dalam menentukan keputusan adalah saksi ini nanti. Jika terjadi sesuatu, jika terjadi sengketa maksudnya. Ustaz, ini kembali kepada pembahasan yang awal tadi, Ustaz, berkenaan dengan cara orang tua atau wali mewakilkan kepada tokoh atau kepada penghulu. Ini sebenarnya dalam tuntunan fikih ada tidak lafaz-lafaz tertentu atau siwak-siwak tertentu yang harus diucapkan ketika mewakilkan, Ustaz? Mohon maaf kalau di beberapa daerah kan biasanya dituntun ini, Zat. Walinya dituntun dari Pak Penghulu, kulo pasrah, kulo wakil kepada panjenengan untuk menikahkan putri saya dan sebagainya itu, Zat. Nih sebenarnya menurut fikih ini bagaimana? Jadi masalah taukil ya, di taukil itu sebenarnya tidak ada lafaz secara khusus, apalagi misalnya sudah ada semua. Jadi misalnya calon suami sudah hadir ya, jadi cukup gini misalnya, jadi Pak Penghulu atau Pak Yai nikahkan putri saya dengan laki-laki itu, ya sudah. Atau kalau menyebutkan mahar dengan mahar sekian, ya itu sudah cukup, harus
saya seremonial yang begitu panjang mewakilkan dengan tidak perlu panjang seperti disuruh, sebenarnya ruwet itu sebenarnya. Jadi kalau orang sebagian orang alim bahkan bahasanya istijab, bahasa fikih ya, bahkan pakai bahasa pertanyaan. Bapak mewakil ke saya, dengan saya nikahkan putrinya dengan itu, boleh terima ya. Yang penting diterima sudah berarti dia sudah menyanggupi, sudah cukup. Jadi tidak harus ada seremonial seperti yang sering kita lihat itu. Yang penting kostunya jelas, nikah dengan siapa atau maskahnya berapa, sudah selesai. Pasrahkan, diwakilkan, sudah selesai. Sudah selesai. Apalagi sudah hadir semua dengan kalau sudah ada orang yang tidak perlu nyebut nama, dengan laki-laki ini sudah tidak perlu nyebut nama. Cukup dengan wanita ini, dengan laki-laki ini selesai. Karena isyarah atau yang hadir itu lebih kuat daripada penyebutan nama dalam fikih itu. Gitu. Artinya namanya keliru, tapi yang ditunjuk ini, kawinkan putri saya dengan laki-laki ini namanya Usman, padahal namanya Bakar. Ya tetap laki-laki ini yang benar. Meskipun salah penyebutan nama tadi ya. Yang penting yang ditunjuk itu yang jadi. Baik, terima kasih Ustadz sudah bergabung atau sudah mau berbagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Pemirsa, itu tadi obrolan menarik saya berkenaan dengan wali yang mewakilkan akad nikah putrinya kepada tokoh atau kepada Pak Pemulung. Ini tadi sudah dibahas sedemikian rupa. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Jangan lupa saksikan terus, tonton terus video-video menarik lainnya dari kami, dan like, subscribe, dan share video-video kami. Semoga ini menjadi jariah kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Ustaz.